juga dapat, sehingga nantinya ketika anak-anak itu kita lepas setelah mereka lulus, mereka memang sudah terdidik dari awal. Apalagi di sini kita sebagai guru yang ada yang ngajar di sekolah dasar, jadi ini adalah fondasi utama kita. Bagaimana caranya agar nanti seandainya bangunan itu kokoh dari fondasinya, berarti nanti ketika dia lulus dari sini melanjutkan pendidikan selanjutnya tahap SMP ataupun SMA, mereka sudah punya karakter yang baik. Kemudian tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ini benar sekali. Jadi ketika di sini lingkungan nanti, lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita sudah kita biasakan untuk membudayakan siswa. Katakanlah misalnya ketika datang siswa ketemu guru, mereka jabat tangan, mereka mengucapkan salam, itu salah satu dari budaya positif yang ada di sekolah. Ketika siswa datang tidak terlambat, berarti kita sudah menciptakan kedisiplinan ataupun tanggung jawab terhadap diri siswa. Ketika siswa setelah istirahat, makan, kemudian sampah dibuang di tempatnya, itu juga sudah merupakan suatu tanggung jawab yang mereka punya. Nah, karakter-karakter seperti itu bisa terbentuk dari, bisa tercipta dari kebiasaan-kebiasaan harian. Jadi sama aja begini, ketika kita ingin menjadikan siswa itu punya karakter, punya kepribadian, oh kalau melihat orang yang lebih tua berarti mereka harus menghormati. Ketika melihat orang tua membawa sesuatu hal yang berat, mereka langsung punya rasa empati sehingga mereka membantu. Itu adalah suatu karakter yang harus ada pada siswa, yang harus ada sejak anak itu masih kecil. Nah, seperti itu bisa tercipta kalau memang ada pembiasaan. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana caranya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita bisa menjadi orang yang paling terdepan yang bisa dicontoh oleh anak didik kita. Jadi anak didik itu sebenarnya mereka tidak akan bisa melakukan sendiri tanpa dorongan, bantuan, himbauan, motivasi dari seorang guru. Namun seandainya guru sudah memposisikan dirinya, katakanlah datang tepat waktu, kemudian selalu memberi contoh yang baik, otomatis siswa pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita harus bisa menjadi tuturi handayani untuk semuanya. Di depan kita bisa menjadi contoh, di belakang kita bisa mendorong anak-anak kita menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya di sini mari kita lihat dari beberapa pertanyaan yang ada. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Dan apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat? Harapan-harapan apa yang ingin Anda lakukan? Yang ingin Anda lihat pada kita sebagai guru, perkembangan murid kita itu ingin seperti apa? Sekarang saya beri waktu untuk memikirkan hal tersebut. Nanti bisa disampaikan pendapat dengan suasana positif yang seperti apa tuh yang saya inginkan di kelas saya, di sekolah saya. Kemudian siswa yang seperti apa yang nantinya ingin saya bentuk. Oh, siswa disiplin, siswa yang punya tanggung jawab, siswa yang punya rasa empati terhadap teman-temannya atau seperti itu lah,
Dipikirkan 5 menit ya, nanti kita tolong untuk disampaikan pendapatnya. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu apa sih? Apa manfaatnya ketika kita itu membentuk siswa ini? Ketemu Bapak Ibu guru jabat tangan, ketemu Bapak Ibu guru mengucapkan salam, kemudian katakanlah nomor 2 sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan? Bagaimana caranya agar siswa itu bisa berkarakter? Trik kita apa sebagai guru? Kemudian apa saja harapan-harapan yang ingin kita dapatkan dari siswa? Coba dipikirkan dulu deh. Siapa yang ingin menyampaikan untuk nomor 1? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Lingkungan suasana positif yang saya maksudkan di sini mungkin adalah kebiasaan baik dan dukungan antar sesama guru ataupun sama siswa, antara guru dan siswa, itu suasana yang baik, positif, saling mendukung, kemudian maka kondisi sekolah itu akan menjadi kondusif, kemudian juga menciptakan kebiasaan baik pada siswa, menciptakan karakter baik pada siswa. Kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif itu di lingkungan sekolah selama ini? Awalnya kebiasaan baik itu saya atau semua teman-teman pasti contohkan dulu kepada anak-anak. Gurunya memberi contoh dulu. Contohnya dengan datang lebih awal, dengan disiplin ketika masuk kelas, kemudian menyapa anak-anak, berbicara dengan sopan baik, ataupun kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, membuang sampah pada tempat sampah atau seperti itu. Nah, anak-anak akan otomatis mencontoh. Setelah mencontoh, ketika ada beberapa anak yang belum mengikuti itu, pastinya kita akan mengingatkan anak tersebut agar setiap hari dan tidak henti-hentinya kita akan mengarahkan anak-anak untuk melakukan kebiasaan baik, disiplin ataupun karakter-karakter yang baik, hingga anak-anak akan lama-lama akan terbiasa dengan kegiatan tersebut. Kemudian itu saja. Baik, tadi yang disampaikan Ibu bagus sekali. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Untuk yang pertama tadi berarti Bu Ibu pelaksanaannya biar tercipta kondisi atau suasana positif di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, berarti Bu Ibu kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi betul sekali apa yang disampaikan. Jadi kita itu tidak bisa sendiri dalam pelaksanaan tugas. Pasti kita butuh orang lain. Karena di sini objek kita itu atau orang yang terlibat di kelas ataupun di sekolah itu adalah siswa, maka di sini kita harus kolaborasi dengan siswa. Jadi nantinya bisa terbentuk semuanya. Kemudian yang kedua, tadi bisa kita simpulkan bahwasannya seorang pendidik harus menjadi teladan. Harus bisa memberi contoh dulu agar anak didiknya bisa meniru. Seandainya tadi tidak ada contoh, bagaimana kita akan bisa menuntun siswa, gitu kan, untuk menjadi yang lebih baik. Bagus sekali Ibu. Mungkin ada pendapat yang lain untuk yang nomor 1? Nomor 1 ataupun nomor 2 dulu? Tidak. Nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Menandai nomor 1, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin bisa ketika karakter murid yang sesuai dengan harapan guru, harapan orang tua, dan bisa
nanti untuk menyelesaikannya di luar sekolah juga bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya menumbuhkan karakter-karakter yang kuat terus. Oke, betul. Ya, dari pendapatnya Bu Ita bisa kita simpulkan bahwasanya pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah adalah pembentukan karakter. Jadi benar ya. Jadi seandainya kita sudah melaksanakan budaya positif di dalam sekolah, tadi kita kolaborasikan pendapatnya dari Bu Ibu dengan Bu Ita. Kita menjadi contoh dulu. Ketika kita sudah menjadi contoh pada anak, kemudian anak melaksanakan, berarti terbentuklah karakter pada diri anak tersebut, sehingga karakter yang sudah diciptakan di sekolah kita harapkan mereka sudah bawa ke rumah. Jadi orang tua nantinya juga akan bisa menilai, oh ternyata anak didik yang anak putra-putra mereka yang dititipkan ke kita untuk kita tuntun menjadi siswa yang berkarakter itu memang berhasil. Kemudian untuk yang nomor 3, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda? Jenengan itu pengen seperti apa muridnya nanti? Monggo, ada yang ingin berpendapat? Tidak mungkin toh siswanya yang seperti muridku kesejahteraan popo, kan tidak mungkin seperti itu, ya toh. Mestinya pengennya ya muridnya sering apa kan begitu lah. Seperti apa yang jenengan inginkan? Ingin berkembang siswa saya itu biar nanti jadinya yang seperti apa? Nah, Delis, ingin berpendapat? Boleh. Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda? Harapan saya untuk murid-murid memiliki terutama karakter yang baik seperti yang sudah diungkapkan di atas tadi, dengan menciptakan budaya positif tadi. Nanti harapannya anak-anak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhirnya berkembang menjadi karakter dan permanen seperti itu, sehingga nanti kedepannya ketika dewasa akan terbawa dan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Mungkin demikian. Banyak sekali. Ada yang lain? Ingin seperti apa murid jenengan? Terima kasih, saya akan menambahi sedikit dari Bu Elis. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid Anda? Saya pribadi harapan yang ingin saya berikan kepada harapan untuk anak-anak didik saya itu pertama karakter seperti Bu Elis tadi. Yang kedua yaitu fondasi tentang agama. Ketika fondasi agama itu kita bangun mulai dari awal, kita tanamkan sedikit-sedikit, insya Allah nanti itu akan menjadi fondasi yang kuat. Karena kalau kita paksakan tentang akademik, kemampuan seorang anak itu berbeda-beda dan tidak bisa lebih paksakan. Jadi yang selain karakter, harapan tentang murid-murid saya itu tentang agama. Karena insya Allah memang itu fondasi akan menjadi kuat untuk kedepannya. Terima kasih. Jadi betul nih. Jadi kita kembalikan lagi ke profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila berarti yang pertama apa? Beriman, ya, beriman dan bertakwa. Nah, kalau tadi yang disampaikan dari Bu Fazli bahwasanya tidak hanya akademiknya, tetapi juga karakternya, karakter yang kemudian digabungkan dengan digabungkan dengan tentang agama. Jadi anak-anak itu kalau misalnya memang sudah berakhlak baik, dimanapun nanti dia berada, pasti dia akan tetap baik. Apapun kondisinya biasanya seperti itu. Bahkan kalau jenengan misalnya melihat anak-anak yang sudah kita beri tanggung jawab, karena piket pagi, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan, ataupun piket setelah pulang sekolah, karena itu sudah menjadi kebiasaan.
kebiasaan mereka yang harus mereka laksanakan, maka mereka tanpa disuruh pun sudah melaksanakan. Itu tandanya mereka sudah tertanam. Jadi sudah tertanam pada diri mereka bahwasanya kedisiplinan, tanggung jawab itu sudah melekat erat pada diri mereka. Selain itu, ketika dalam di kelas dengan misalnya sudah melaksanakan sebelum pelajaran, berarti harus murojaah dulu. Kalau memang itu sudah tertanam, mereka seandainya sehari tidak, guru itu tidak mengajak untuk murojaah, pasti mereka akan bilang, oh murojaah dulu. Pak, kita laksanakan murojaah dulu. Itu secara otomatis. Karena apa? Karena sudah menjadi pembiasaan yang sebelumnya memang sudah tertata dengan baik. Bagus sekali. Lanjut, guys. Di sini yang perlu kita pikirkan adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Tangan itu dikepalkan, terserah kita kan? Ini kepalan dulu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Pertanyaannya adalah, kemungkinan jenengan mau membuka kepala itu atau tidak? Kita tahu bahwasanya ini emas gitu. Kalau di dalam kepala tidak ada emas, kemudian ada yang ingin merebut kira-kira jenengan berikan atau betul? Betul, nah, mengapa kau betul? Allah itu. Apa pendapatan jenengan itu? Karena yang dipegang tadi adalah benda berharga ya. Bisa dijaga dengan mengepalkan tangan. Dan ketika benda berharga ini mau diambil aja, tentu saja ya saya pegang, tidak boleh saya buka. Karena ini milik saya. Membuka kepala, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tidak. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol itu? Saya. Ya, betul sekali. Karena saya. Betul sekali. Jadi sebenarnya yang pegang kontrol kendali itu diri kita sendiri. Ketika anak itu melakukan sesuatu, berarti ketika kita memaksa itu terserah dia kan itu. Sama halnya ketika kita punya barang, kita punya uang, kita pegang, kemudian ada orang yang ingin meminta, pasti kan kita melindungi sekuat tenaga bagaimana caranya uang itu tidak terlepas kan gitu. Dan siapa yang punya kendali? Kita. Saya sendiri gitu. Berarti kalau ini kita simpulkan dengan pembelajaran yang ada di kelas, bagaimana caranya kita nanti membentuk kelas kita itu seperti apa? Bagaimana? Kita yang mengendalikan. Contoh realnya bagaimana Bu? Nanti seandainya itu di dalam kelas pembelajaran siswa murid itu adalah milik kita. Bagaimana untuk menggabungkan antara ini kan muridku kan gitu, mau saya jadikan apa itu kan terserah aku, apakah seperti itu atau bagaimana? Monggo. Tentunya sebagai guru kita ingin menghasilkan yang bagus tadi ya, ada karakter bagus, pembelajaran yang bagus, yang anak-anak juga bisa nanti mendapatkan ilmu dari situ ataupun karakter yang bagus dari pembelajaran kita. Ya, sebagai guru kita tentu menyusun dulu apa sih yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, metode apa yang akan kita gunakan agar anak bisa sampai kepada anak-anak dan anak-anak juga enjoy untuk belajar di kelas. Tentunya kita menyusun itu dulu biar bisa menghasilkan apa yang kita inginkan juga. Kalau kita cuma asal berangkat, asal ngajar, tentunya tidak maksimal hasilnya nanti. Mungkin itu. Yang lain mungkin. Yang lain. Justru ini prefer. Kalau itu misalnya nanti dengan punya barang, anak itu banyak barang yang paling berharga, yang dijelaskan yang punya kendalikan jenengan. Nah, itu kira-kira seandainya nanti mau digabungkan dengan pembelajaran rekon. Saya cuma hanya menambah dari ibu-ibu saja. Yang dikatakan ibu itu betul, ternyata dalam
dulu rencana yang akan diajarkan pada siswa sebagai KTP tentang metode apa yang akan diajarkan kepada siswa-siswanya sehingga siswanya menjadi aktif dan kreatif, tidak pasif gitu loh Bu. Tapi ke anak kelas 1 ya Bu, saya yang memegang kelas 1 merasa kalau ada anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum hafal huruf, tapi di sini gurunya juga merasa gimana ya, agak harus mengontrol diri, emosi diri saya ya Bu, gitu. Terus ya udah. Guru kelas 1 itu guru yang paling sabar. Nanti tonggaknya sekolah itu guru kelas 1. Kalau guru kelas 1 nih apa-apa harus langsung gitu, anaknya main semua, tarik semua pasti. Makanya tadi harus sabar, betul nih. Jadi bagaimana caranya kita mengkondisikan kelas, bagaimana caranya agar pembelajaran itu siswa merasa tertarik, bukan terus. Makanya kan tadi kita kembalikan lagi. Jadi seperti yang di awal tadi, kita itu tidak hanya mendidik anak secara akademiknya saja, tapi juga non akademik, baik di dalamnya adalah karakter. Nah, bagaimana itu bisa terbentuk? Betul tadi. Bagaimana itu bisa tercipta? Bahwasanya, oke, pembelajarannya harus menemukan metodenya dulu. Metodenya kalau selama terus sudah berarti ngantuk. Ya, berarti pokoknya awal dari rumah untuk sarapan. Sekolah mau urus sarapan di sekolah dikasih perkalian gitu. Tapi kalau seandainya misalnya musim ini pembelajaran matematika diajak keluar untuk kembang, kan bisa ya Bu ya? Nah, saya kan sekarang yang anak laki-laki itu kembang merah ditambah kembang pink, nanti terbentuk terjemahan. Nah, kalau mereka orang dong-dong nggak mudeng-mudeng gitu, misalnya 4 ditambah 2 dan jelas langsung aja diajak ke luar. Jadi mereka selain pembelajarannya menyenangkan, mereka juga tidak selalu di dalam kelas. Jadi lingkungan sekolah bisa dijadikan media pembelajaran. Tidak harus, kalau kita pernah bahas ya Bu Elis, media itu nggak perlu mahal. Ternyata kampus yang di belakang sudah bisa dipakai sebagai media pembelajaran. Tapi bunga yang di depan itu bisa dipakai Bu. Di sini. Nah, kembang kuning ditambah kembang pink, jadinya berapa? Jadi yang terjadi di dalam kelas kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, karena kita yang mempunyai siswa begitu. Tetapi bagaimana caranya agar kendali itu bisa sesuai dengan tujuan yang akan kita raih? Berarti tadi betul, pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang kreatif, kita terapkan karakter yang baik. Lanjut. Sekarang semuanya, jadi budaya positif itu akan tercipta, akan terbentuk, akan terwujud jika ada disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin, Bu Ita? Disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena dapat dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi begini nih. Kalau dari kalimat itu bisa dikatakan disiplin itu berarti datangnya dari luar diri seseorang atau dari dalam diri seseorang. Terus kalau misalnya kita selalu berlapas, kamu disiplin, boleh disiplin, tapi anaknya nggak disiplin, terus bagaimana? Bisa dipaksa dong, Mbak.
Nah, berarti kalau butuh orang lain mendisiplinkan, berarti butuh siapa itu? Guru. Guru sebagai apa? Contoh. Contoh. Nah, guru sebagai contoh. Nah, jadi kan gitu. Nah, nek gurunya wae terlambat, berarti mereka ikut terlambat apa betul? Ada sendiri. Ini yang sudah ada di sini. Dulu gitu ya Bu. Nah, sekarang bosan. Ya, itu contoh dan tekanan itu. Belum dari kesadaran diri sendiri. Makanya terbiasa. Kudu jam itu tekan berikinya. Nah, kita telat terus PC ya Ibu ya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Betul kalau betul itu? Betul. Karena kalau dia itu memiliki disiplin, otomatis dia memiliki tanggung jawab karena itu suatu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan yang umum, kebaikan secara umum. Jadi kalau misalnya di dalam kelas ketika siswa itu belum bisa mempunyai rasa disiplin, berarti kebaikan lagi bisa didisiplinkan, bisa dimotivasi oleh guru, oleh orang lain, oleh temannya, kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Bisa nanti misalnya dengan mengkondisikan, salah satu siswa yang diberi tanggung jawab untuk nanti kalau ada temannya terlambat, nanti kamu yang menjadi satpamnya ya, misalnya di situ. Kamu yang bertanggung jawab bagaimana caranya agar semua murid yang ada di kelas kita itu memiliki disiplin. Tidak hanya kerja tangan saja loh Bu, bisa mengerjakan PR, kita apa betul tiap hari berkait terus. Boleh atau tidak kan beri PR? Boleh. Kalau tidak diberi PR, boleh. Betul sinau. Betul sinau. Padahal katanya begini, sekolah itu jangan diberi beban terlalu banyak Bu. Kurikulumnya begitu, nanti terlalu banyak berarti dia yang condong nanti akademiknya bukan karakternya, katanya begitu. Tapi di sisi lain orang tua minta diberi PR. Padahal mereka mengerjakan PR ini kira-kira di sekolah di rumah. Di sekolah datanya lebih pagi, buku dan dibuka. Kira-kira seperti itu. Sudah terjadi budaya positif atau belum kita? Belum. Berarti kita sebagai guru yang selalu harus begini. Karena kita ini ngajar di SD, jadi gretek. Apa itu bahasa gretek itu? Kita selalu selain mulai gitu. Kata yang lain mengingatkan terus. Kita harus selalu mengingatkan setiap saat agar, makanya begini Bapak Ibu. Kalau pagi sebelum pembelajaran kan tidak ada salahnya kita selalu memberi motivasi. Siapa yang sudah sarapan, siapa yang sudah sholat subuh kan begitu. Siapa yang belajar, nah di sanalah kita memberikan nilai-nilai positif terhadap siswa kita. Biasanya kan seperti itu. Selanjutnya Bu. Kemudian, nah ini yang perlu kita pikirkan lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, ini kita kembalikan seperti yang disampaikan Bu Sumi tadi, kan harus absen. Kalau tidak absen kita telat. Nah, berarti bisa untuk jawab untuk nomor 1. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, ada surat teguran dari pimpinan, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan yang terbaik. Datang telat tidak dapat teguran, datang awal tidak dapat penghargaan. Karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ayo, coba ini.
ini dikembalikan ke diri kita lagi loh, gitu loh. Kalau seandainya tidak ada absen dulu, terus sekolahnya apa? Kemudian ternyata aku datangnya pagi kok tidak ada hadiah dari pimpinan. Apakah kalau di sekolah seperti itu datang terlambat tidak ditegur, datang awal loh tidak ada hadiah, apa ya tetap datang pagi untuk ajar murid-murid jenengan, monggo. Tetap datang pagi Bu. Nah, itu alasannya apa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai guru. Biarpun terlambat, biarpun datang pagi tidak diberi penghargaan dan hasil yang tidak diberi penghargaan, yang penting rasa tanggung jawab. Ada yang tidak setuju? Semua setuju dengan apa yang saya maksud ini? Kita harus pikir loh ini. Datang telat tidak ada teguran, datang pagi tidak ada hadiah, meskipun tidak. Ini kita keluar dari konteks absen loh Ibu. Nah, berarti datangnya. Tadi motivasi internal dari masing-masing guru tadi. Oke, terus berarti tergantung dari dikembalikan dari disiplin. Dari berarti karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita, kan begitu. Nah, betul Bu, Bu. Kemudian yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda. Mengapa? Dengan sebelum jawab ini, kan nilai kebajikan, nilai kebaikan yang Anda rasakan penting saat ini yang harus diberikan, ditanamkan kepada siswa. Kemudian kenapa itu penting? Kenapa harus ditanamkan? Usuli boleh? Monggo. Yang penting ditanamkan saat ini yaitu tingkah laku yang baik, karakter siswa yang baik dalam bertindak Bu. Contohnya seperti aku, kalau diajar oleh ibu itu mengganggu kelas-kelas yang lain. Itu perlu ditanamkan. Tapi kenyataannya aku ya kodratnya dari Allah seperti itu. Harus gimana? Gurunya ya juga susah. Gitu Bu. Berarti bisa disimpulkan apa? Yang ditanamkan? Sikap tingkah laku yang baik, tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan nanti di bawah setelah mereka dewasa di lingkungan mereka berada, baik di rumah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan dia berada. Keren pokoknya saya pendidikan itu bagus. Jadi yang ditanamkan adalah sikap dari tingkah laku biar nantinya ke depan tetap berkarakter baik, bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan dari sekolah, tindakan yang baik semuanya. Bagus, lanjut Bu. Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kita akan tahu kita posisi di mana sebagai guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sikap disiplin kita itu sebenarnya dari 1, 2, 3 itu yang mana? Aku disiplin hanya untuk menghindari hukuman, ataukah aku disiplin agar aku mendapat imbalan, mendapatkan penghargaan, ataukah ketika aku disiplin agar orang itu biar aku bisa menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Coba tuh. Oke, lanjut Bu Elis. Report saya. Ini saya. Ini pengen ngebuka.
masih perilaku manusia yang saya Ibu itu nomor 3. Kenapa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasannya apa tuh? Alasannya dengan orang yang mereka inginkan kita dihargai oleh orang lain dan mereka percaya pada kita. Sebenarnya saya tidak setuju dengan yang disampaikan Bu Sumini. Bu Sumini nilai yang nomor 3. Jadi Bu Sumini tadi datang pagi untuk mendidik anaknya, muridnya, tidak untuk ya dihukum, tidak Terlambat tuh. tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan, namun sudah tertanam pada diri Bu Sumini bahwasanya Bu Sumini melaksanakan disiplin itu karena memang menghargai dirinya sendiri. Biar itu karena sudah tertanam pada diri. Nah, bagus. Nah, keren Bapak Ibu. Besok kepala sekolah. Iya, nah, sekarang dari sini, ayo kita maknai. Coba, Bu Nur dibaca, Bu Nur. Itu suatu kasus yang ada di sekolah. Pasti jenengan mungkin ini jenengan nanti bisa merasakan atau pernah mengalaminya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Pernah mengalami nomor boten. Nah, sekarang Dukun pendapatnya jenengan bagaimana? Kalau misalnya seperti itu dengan menyikapi kasus ya, ini bisa dikatakan kasusnya seperti itu kemudian digantikan dengan guru yang lain. Pertanyaan saya, pernahkah jenengan melaksanakan seperti Bu Anas dulu? Nah, pernah atau jedeng? Sinten iki sing mau menyampaikan ini, menanggapi dari kasus tersebut. Sinten iki? Sedang saya mau menyampaikan pendapatnya dari ini. Pernah mengalami apa enggak? Kalau seandainya pernah, tapi mungkin kasusnya tidak. Nah, enggak. Ya mungkin saat pengumpulan tugas saya tidak perlu gitu. Mungkin dalam ini saya bisa penyebabnya dari Bu Anas. Mungkin saya mau memberikan mungkin ya menurut saya ya Bu Anas itu belum memberikan kesepakatan kelas di awal mungkin. Jadi anak-anak itu belum menumbuhkan kedisiplinannya dalam menaati kesepakatan kelasnya di awal. Dan mungkin
memberi dari awal kurang menetirkan anak-anaknya juga. Kurang memenuhi. Sudah, itu saja. Ada yang lain mungkin? Kalau misalnya dengan kaitkan dengan motivasi tadi bagaimana? Ini kira-kira yang nomor berapa? Nomor itu. Dikaitkan dengan teori motivasi yang tadi ada 3 ya tadi. Nah, kalau seandainya dari kasusnya Bu Anas berarti motivasinya berarti ini kan mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi belum dari dalam hati anak tersendiri, belum kesadaran sendiri. Jadi seharusnya sih memang diberi reward itu mungkin untuk memberikan kebiasaan yang baik setiap hari. Tapi juga seharusnya diluruskan, diberi pengertian sikap ini itu kebaikannya atau dampak positifnya itu apa untuk anak-anak, biar anak bisa sadar sendiri. Kalau anak-anak sadar sendiri, otomatis mereka akan melaksanakan sendiri dengan kesadaran tanpa harus ada reward ini tadi. Tapi niatnya Bu Anas ini tadi juga sudah baik sebenarnya untuk membiasakan biar setiap hari terbiasa, dan harapannya besok pagi itu sudah seperti itu. Ternyata tidak ya, karena akhirnya berbut kembali. Jadi itu belum, anak-anaknya itu belum memiliki kesadaran ini itu maksudnya, tapi itu biar apa. Nah, perlu diberi pengertian seperti itu. keren. Report Bu Sumini. Jelas setuju dengan yang disampaikan Bu Ibu? Setuju. Jadi Bu Anas melakukan itu karena dari motivasi yang nomor berapa tadi? Imbalan dari nomor 2. Oke, kalau 1 tadi ya tidak diomong, kan betul. Yang kedua dapat reward, yang ketiga dari dalam dirinya sendiri. Berarti kalau seperti ini motivasi yang tersampaikan, jadi mereka disiplin itu karena hadiah. Ketika tidak diberi hadiah karena Pak Heru menggantikan dia nggak tahu kebiasaan bagaimana rebutan masuk ke kelasnya. Karena apa ya tadi di dalam diri siswa belum terbentuk disiplin. Terus ya berarti ya pernah dengar kalau seperti itu? Pernah. Di kasus jajan pemeriksa langsung duduk tapi ketika tidak ada apa-apa nggak ada rewardnya sama sekali. Tapi kalau misalnya dengan kita kembalikan lagi, reward itu apa? Harus selalu berwujud barang. Benar ya? Contohnya berbentuk jempolnya seneng ya Bu, apalagi jempolnya 2, jempolnya 4, komplek kakek itu sudah jadi itu suatu reward. Baik, berarti ini kita bisa memaknai ya, nanti di kelas kita bisa kembalikan ke siswa kita kira-kira disiplin anak-anak kita itu yang nomor berapa. Apakah takut karena ada dukungan? Nah, nanti jangan-jangan bisa bersama musim ini kalau tidak mengerjakan PR, ataupun aku nanti biar dapat imbalan atau hadiah dari guru. Lanjut. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah di situ ada bertahan hidup. Kita kan butuh kemudian ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Coba dari ke-5 tersebut kita buka satu-satu. Coba dilanjut guys. Jadi untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup itu yang bagaimana? Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi kita kan butuh sehat, ya, kita butuh rumah, kita butuh makanan, karena itu kebutuhan memang untuk hidup. Kalau tidak ada itu, kesinari bisa. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti di sini terkadang mungkin penjenengan merasakan ada siswa itu berubah kayak kalau guru ini, betul. Mereka kan sebenarnya ingin
mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang yang mungkin tidak dapatkan di rumah. Jadi di sekolah tidak guru jaluk pangkon. Nah, seperti itu sebenarnya ini. Jadi siswa kita membutuhkan kasih sayang gitu dari guru, lah tergantung gurunya. Wah, kok. Terus dihitung-hitung gitu. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi di sini penguasaan itu misalnya begini. Seandainya ada siswa yang bertengkar katakanlah, membuat temannya menangis, sebenarnya dia melakukan seperti itu biar orang lain tahu, aku ini loh bisa menguasai yang lain, aku ini loh yang paling kuat di kelas. Sebenarnya seperti itu, ingin menunjukkan jati dirinya bahwasanya dia itu mampu. Kalau di bidang prestasi bagaimana? Oh, aku pengen ketika akan mendapatkan peringkat 1, biar temanku tahu aku ini loh yang paling pintar di kelas. Jadi rasa penguasaan itu ada. Kemudian kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu, ini hubungannya siswa yang tidak bisa kita kendalikan. Dia ingin bebas, dia ingin sesuai dengan dirinya sendiri. Contohnya sudah buku. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa sendiri. Jadi mereka itu, siswa itu punya, setiap orang itu sebenarnya punya kelima ini gitu. Nah, dari kelima ini kita condongnya yang mana kan gitu. Kita pasti sebagai orang tua di sini, kita sebagai pendidik pasti kita tahu dari setiap karakter anak-anak kita. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol dulu terhadap murid. Nah, ini nanti kita kira-kira yang mana gitu. Apakah kita itu sebagai penghukum ketika siswa kita itu melakukan kesalahan? Apakah kita pembuat merasa bersalah ketika siswa melakukan kesalahan, terus kemudian kita mengatakan perkataan yang bagaimana sehingga itu membuat siswa itu merasa bersalah? Ataukah kita itu sebagai teman untuk siswa kita? Apakah kita sebagai pemantau ataupun sebagai manajer? Yang seperti apa yang nantinya posisi kita, kontrol kita sebagai guru di dalam kelas? Coba lanjut Bu. Di situ kalau guru sebagai penghukum, ketika siswa melakukan kesalahan, guru selalu bilang, kalau kamu selalu melakukan itu, berarti nadanya agak tinggi deh Bu. Oh, nah ini ya. Kamu sudah mengecewakan saya. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah bagaimana? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kamu sudah mengecewakan Ibu kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu. Itu otomatis siswa nanti akan merasa bersalah. Apa dia tahu kalau aku mengecewakan guru, kalau aku mengecewakan orang tua, gitu. Kemudian sebagai teman, bagaimana kita sebagai guru ketika mengetahui siswa itu melakukan kesalahan, lakukan untuk ibu sesuatu hal yang lebih baik. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan apa yang menjadi masalahnya. Berarti kan kita open terhadap siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Kalau kita sebagai pemantau, kita tanyakan, ketika siswa datang terlambat kita tanya, kamu terlambat kenapa ya? Biasanya mereka jawabannya itu apa? Oh, kesiangan Bu, kan gitu. Terus kemudian kita tanyakan saja, kalau itu kamu selalu datang terlambat, kira-kira apa konsekuensinya jika kamu tidak melakukan itu? Pasti mereka nanti kan, besok saya tidak akan mengulangi Bu, besok saya akan bangun lebih pagi, besok saya tidak tidur terlalu malam. Nah, kan itu berarti kita sebagai pemantau
jadi kita tidak menyalahkan begitu. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, pertanyaan salah satunya adalah apa yang telah kita yakini di dalam kelas. Siswa datang terlambat, kita tanyakan saja. Jika kamu itu datang terlambat terus, kira-kira kamu itu ingin seperti apa? Mereka pasti nanti akan cerita loh. Kalau misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, ditanya sama Bu ini, kamu kok tidak mengerjakan PR, kenapa? Biasanya misalnya lali, lupa, tidak ada yang ngajari. Nah, kemudian kalau jenengan ini mau memposisikan sebagai apa? Bu ini ingin memposisikan jenengan sebagai apa? Sebagai penghukum, buat orang salah, bapak teman, pemantau, manajer, pemantau, terus pripun, jenengan misalnya terus ini, nah, Anaknya tidak umpamanya ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR. Terus saya tanya, kenapa enggak mengerjakan PR lupa? Kebanyakan lupa, Bu. Berarti di rumah mereka tidak belajar, tidak dipantau oleh ibu atau orang tuanya. Nah, ini diberi pengarahan, Bu. Pertamanya, besok tidak diulang lagi ya, diubahkan. Loh, sudah betul sekali. Tanda saya besok jangan diulangi lagi, Nak. Berarti bukan sebagai penghukum posisinya Bu Sumini di sini. Ya, Pak. Hukum orang Seseorang masuk. Nah, ya betul ya Bu. Jadi kita kalau sebagai pemantau berarti kita beri pengertian lah kepada anak didik kita. Pasti mereka punya alasan ketika mereka tidak mengerjakan sesuatu atau mereka berbuat salah. Pasti ada alasan. Nggak mungkin tuh mereka tidak punya alasan. Seperti contoh, ketika misalnya kita melihat anak didik kita seragamnya keliru, pasti kan ada alasan. Alasannya itu apakah selalu datang dari dirinya? Betul, dari bunda, nggak boleh. dari Perhatian orang tua. Biasanya sering jadi alasan orang tua apa bunda? Bunda, oh ngoten. orang di WA Bu. Oh, pernah di WA di grup, akhirnya salah seragam. Jadi kita tidak harus langsung mengejudge anak, gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tanya dulu permasalahannya apa. Kemudian kalau mereka seandainya tidak akan melakukan lagi, maka kira-kira mereka itu akan jadi apa, kan begitu. Jadi ketika kita sampaikan itu pasti mereka nanti akan merasa sendiri kok. Tanpa kita memberi solusi, jadi sebagai kontrol di sini, sebagai guru, sebagai kontrol itu kita tidak menyalahkan siswa. Namun siswa yang harus memberi solusi dari permasalahannya sendiri. Ketika ditanya kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Lupa Bu. Nah, kalau seandainya itu lupa berarti untuk yang akan datang bagaimana? Pasti mereka punya solusi sendiri. Tanpa kita memberi solusi, mereka sudah punya. Gitu. Lanjut dulu. Kemudian, keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Apa perbedaan itu? Oke, sudah nih. Apa perbedaan? Kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama siswa dan guru. Jadi anak-anak yang berpendapat kita tinggal menyusun bersama. Tapi kalau peraturan kelas itu yang membuat guru itu, sekolah atau gurunya. Ya, kalau tidak menaati aturan dapat hukuman. Kalau kesepakatan kelas kan anak-anak sendiri yang membuat
bentuk. Jadi ketika mereka tidak melakukan sesuatu, maka apa yang akan terjadi dan mereka juga yang menentukan sendiri. Maka mereka ya sudah ikhlas-ikhlas saja karena itu yang bikin kan mereka sendiri seperti itu. Bagus sekali. Jadi betul nih yang disampaikan Bu Ibu. Jadi perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu buat keyakinan siswa, kesepakatan yang buat mereka sendiri. Kemudian kita kita baca, kita sampaikan ke anak-anak setuju atau tidak kan begitu. Tapi kalau peraturan kelas berarti itu yang membuat dari sisi guru saja. Siswa mau tidak mau harus harus menaati. Oke, lanjut Beris. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas di situ tadi sudah disampaikan Bu Ibu nih bahwasanya keyakinan kelas itu yang membuat guru dan siswa atas kesepakatan bersama, ya. Nah, garis besarnya seperti itu. Lanjut ke dulu. Kemudian baik di sini adalah salah satu keyakinan kelas yang kemarin dibuat. Jadi anak-anak disuruh membuat keyakinan kelas seperti apa saja yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Sekarang di sini karena kita sebagai guru, saya harapkan panjenengan membuat keyakinan sekolah. Dua kelompok nih. Bu Elis, Bu Sumili, Bu Ibu jadi satu, ini jadi satu kelompok. Kita buat kesepakatan sekolah. Oke, kesepakatan sekolah kita dulu kok. Nanti kita implementasikan kesepakatan sekolah saya kira hampir sama dengan kesepakatan kelas nih. Nah, coba. Ini nanti monggo dipikirkan bareng. Saya kasih waktu berapa menit? 3 menit. Nanti ini tulis di kertas plano terus presentasi di depan. Kelompok 1 warna biru, hijau, ketiga pakai spidol, monggo. Spidolnya apa? Taruh sini Bu. Sangat terbalik dalam menulisnya. Kesepakatan sekolah nggih. Untuk semuanya. Ini nanti saya harapkan dengan implementasikan di kelas. Buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan masing-masing. Jadi apa yang didapatkan hari ini nanti diimplementasikan di kelasnya Bapak Ibu semua. Jadi jangan hanya sebagai teori saja untuk hari ini, namun memang kita laksanakan.
kesepakatan kelas yang nantinya bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kira-kira yang bisa dilaksanakan. Nah, dari ini juga jadi Bunda susah sebulan biasanya kalau siswa itu cuma sekali kok ya. Siswa dikasih waktu 5 menit itu langsung jadi 20 gitu. Namun yang sudah bisa maju untuk menyampaikan atau hanya di situ saja? Di situ, oke. Kelompok 1 dulu atau 2 dulu? Kelompok 1. Kelompok yang pintar dulu. Menyampaikan apa yang ditulis? Oke, monggo. Dari kelompok kami kesepakatan sekolah dari kelompok 1 bahwa kesepakatan sekolah kami yaitu datang dan hadir tepat waktu baik murid dan gurunya, membuang sampah pada tempatnya, menyiapkan makan sesuai jadwal yang ditentukan, memakai seragam dan atribut yang lengkap sesuai jadwalnya, dan terakhir pembiasaan sholat duha dan jamaah sholat duha. Bagaimana dengan kelompok 2, ada yang ditambahkan selain dari kelompok 1? Jangan setuju apa bodoh itu tadi? Setuju. Ada yang beda? Untuk kelompok 2 yang pertama kesepakatan sekolah 1 datang tepat waktu. Nah, 2 melaksanakan pikir sesuai jadwal yang telah dibuat. 3 mengerjakan administrasi. Dan 4 bersama siswa ikut menjaga lingkungan. 5 kompak menjalin kerjasama antar guru biar tercapai hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Sekarang begini, Bapak Ibu, dari yang panjenengan tulis itu kira-kira yang tidak disepakati yang mana? Sepakat semua. Nah, kalau ini sudah menjadi kesepakatan, berarti begini, Bapak Ibu, meskipun itu bulat, kalau itu sudah jadi kesepakatan, berarti harus dilaksanakan. Nah, kesepakatan begitu. Nah, oke, jadi itu sudah salah satu contoh bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas, nanti bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Kemudian lanjut pada restitusi. Apa itu restitusi? Apa boleh? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini sebenarnya seperti tadi Bapak Ibu, posisi kita sebagai kontrol. Jadi kita harus ketika siswa melakukan kesalahan tidak langsung kita ajar, kamu salah, tidak harus begitu. Jadi kita laksanakan untuk segitiga restitusi di situ. Jadi siswa itu tidak selalu menjadi objek yang selalu salah, tetapi bagaimana cara kita menuntun ke sana. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi pertanyaannya sudah kita sampaikan, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika siswa datang terlambat tidak langsung mau balik
kita tanya, kamu terlambat kenapa? Kan gitu tadi kita butuh kasih sayang, pemantau, terus kemudian kita sampaikan sebenarnya itu hal yang manusiawi kalau datang telat, tapi ya jangan diulangi, ya konten. Kemudian menanyakan keyakinan, seperti contohnya nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah ini berarti hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa saja yang sudah ditulis tadi, salah satunya adalah datang tepat waktu. Berarti ketika ada siswa datang terlambat, ditanyakan saja melanggar keyakinan kelas atau tidak. Kan begitu. Kalau melanggar berarti konsekuensinya kalau melanggar apa? Pasti kan kita sudah ketika kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian kita tanyakan, kira-kira kalau melanggar diapakan, kan begitu. Nah, itu sudah menjadi konsekuensi dari satu tim di dalam kelas. Kemudian validasi kebutuhan, di situ adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau alasannya apa? Jadi pertanyaan yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan ini terima kasih sudah selesai. Sekarang saya harap Bapak Ibu memberikan satu saja refleksi dari apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang menjenengan rasakan, adakah suatu hal yang tercerahkan ketika nanti penjenengan kembali ke kelasnya. Siapa ini yang akan mewakili apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian kira-kira apa yang akan jenengan laksanakan dengan siswa didik penjenengan? Sinten? Jadi dari kegiatan hari ini kita jadi lebih memahami ternyata untuk disiplin positif itu sangat penting di lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak, dan membentuk budaya positif untuk membentuk karakter-karakter yang baik untuk anak-anak itu juga sangat penting. Terutama kita sebagai guru, kita yang memegang mengendalikan kelas kita, jadi bagaimana kita membuat suasana kelas kita agar mencipta budaya positif itu tadi ternyata sangat utama dan penting sekali. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi semoga hari ini Bapak Ibu, semoga hari ini apa yang kita sharingkan ada hal yang positif untuk kita. Dan saya pribadi berharap semoga hari ini bermanfaat untuk kita, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, dan saya berharap ini nanti juga bisa diimplementasikan Bapak Ibu di dalamnya masing-masing. Akhir kalam dari saya, mohon maaf sekali lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.